وقرآنه. Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pendengar setia Radio Dai, Radio Telaga Dakwah, Radio Tazkiyah, pemirsa Insan TV, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan masing-masing kita bisa berjalan mengarungi kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan, apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hidup kita benar-benar akan memberikan manfaat yang hakiki, kenikmatan di akhirat kelak, kenikmatan di dunia ketika hidup yang kita jalani ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillah niscaya kita akan menjadi orang yang semakin dekat dengan kebahagiaan. Karena tentu masing-masing kita, saudara-saudariku semua, berharap bisa hidup di dunia ini dengan kehidupan yang bahagia, diisi dengan banyak kenikmatan. Kemudian nanti kalau meninggal dunia adalah meninggal dunia dengan husnul khatimah, meninggal dunia dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang etika dalam berdoa. Karena memang doa merupakan bagian ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Karena doa merupakan bagian dari ibadah, maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau telah mengajari kita bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena tentu masing-masing kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus begitu? Karena doa adalah bagian dari ibadah. Doa adalah cabang dari ibadah. Sehingga seperti halnya sholat, seperti halnya zakat, seperti halnya haji dan ibadah-ibadah yang lain, maka bagaimana kita seorang muslim berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang berbahagia, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak menggembirakan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impikan. Maka sebagai bentuk keimanan yang kita miliki, yang kita lakukan adalah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berdoa. Ad-du'a yang artinya adalah as-su'al, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat yang kita inginkan.
Ini menunjukkan bahwa hakikatnya kita ketika mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita telah menjadi seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh, maka kemudian kita meminta. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan itulah yang sebenarnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki hajat, kebutuhan, maka kita diperintahkan untuk berdoa. Maka dijelaskan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala, dan telah berfirman, Rabbukum, Tuhan kalian semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meminta kepada Allah ketika ingin mendapatkan sesuatu, memiliki harapan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya, astajib lakum. Kalau kalian mau berdoa kepadaku, niscaya astajib lakum. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memenuhi, mengabulkan doa kalian semuanya. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah faktanya kan terkadang ada kita yang berdoa tetapi ternyata doanya tidak diterima, doanya tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui kembali, karena ternyata di sana ada etika-etika, adab-adab dalam berdoa. Di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, ini diperhatikan karena tiap hari kan kita berdoa. Bukankah ketika kita sholat kita berdoa, kita baru takbiratul ihram, kemudian kita berdoa Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Ketika kita ruku kita berdoa, ketika kita sujud kita berdoa. Hampir kehidupan kita itu berisi dengan doa. Agar doa ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka harus kita perhatikan adab berdoa, adab-adab dalam berdoa, etika dalam berdoa. Yang pertama, an yakuna da'i muwahhidan lillah. Yang pertama, hendaknya orang yang berdoa itu adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya orang yang berdoa itu benar-benar mentauhidkan Allah dalam masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat. Tauhid rububiyah, bagaimana dia mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rizki untuk kita, menciptakan kita, mengatur kehidupan kita. Begitu juga dalam masalah tauhid uluhiyah, bahwa kita yakin hidup ini yang berhak untuk diibadai, disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tauhid dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bentuk dari tauhid yang kita miliki ini adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati. Orang mengaku beriman, konsekuensinya adalah yang pertama dia mengucapkan keimanannya itu dengan lisan. Dengan lisannya. Kemudian ucapan itu diyakini dalam hati. Al-qaulu bil lisan. Mengucapkan apa yang dia imani dalam hati, yang dia imani itu kemudian diyakini dengan keyakinan yang benar-benar kuat dalam hatinya, dan kemudian dia ekspresikan dalam bentuk amalan. Sehingga tidak cukup kita mengaku orang yang muslim, beriman,
tapi kemudian nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman itu tidak bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup. Karena iman keislaman ini harus memberikan efek yang bisa dilihat dalam bentuk perbuatan. Makanya orang yang berdoa hendaknya adalah orang yang bertauhid, dan dia adalah orang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat melaksanakan perintah-perintahnya. Taat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan jikalau ada yang bertanya dari hamba-hambamu, dari hamba-hambaku kepadamu wahai Muhammad. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu anni, tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu qarib, itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia memanjatkan doa tersebut. Memanjatkan doa tersebut. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita perhatikan adalah firman berikutnya, fal yastajibuli, maka hendaknya mereka menjadi orang-orang yang nurut, taat li kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau ada orang yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa itu. Tetapi yang harus diperhatikan, hendaknya orang yang berdoa ini adalah orang yang senantiasa nurut, mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah berusaha dilaksanakan, kalau ada larangan berusaha ditinggalkan. Masalahnya kita itu terkadang tidak yakin dengan apa yang Allah perintahkan. Bisa jadi karena kita belum tahu atau belum pernah membuktikannya. Padahal dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang diperintahkan dalam agama Islam kecuali sesuatu itu akan membawa kebaikan untuk diri kita. Bahkan kebaikan itu bisa dirasakan oleh diri kita, itu yang pertama kali. Kemudian keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan masyarakat yang hidup dengan kita. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Islam, tidak ada sesuatu yang diperintahkan dalam Islam kecuali sesuatu itu mengandung dan bisa mendatangkan kebaikan. Kebalikannya, tidak ada sesuatu yang dilarang dalam agama Islam kecuali karena sesuatu itu bisa mendatangkan kerugian untuk kita. Masya Allah, kita ini kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang memberikan manfaat untuk kita. Allah tahu apa yang bisa merugikan kita. Makanya kemudian kita diberikan sebuah petunjuk koridor. Ini jalannya, ini yang baik, ini yang buruk. Lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Maka kalau kemudian masing-masing kita berusaha seperti ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan hidup untuk kita. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, fal yastajibuli, hendaknya mereka menjadi orang-orang yang nurut li kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka menjadi orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, agar mereka semua menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Luar biasa.
Coba kita lihat apa yang diajarkan dalam Islam. Islam memerintahkan kita untuk banyak bersedekah. Bersedekah ini ternyata selain memberikan manfaat kepada orang yang bersedekah, maka itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang disedekahi. Orang yang bersedekah maka hartanya akan diberikan barokah. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan bisa mengurangi harta. Adapun orang yang diberikan sedekah, maka dengan sedekah yang dia terima itu kebutuhannya bisa terselesaikan. Maka sedekah yang baik itu diperintahkan oleh Islam. Ketemu dengan orang lain untuk mendoakan dengan salam. Assalamualaikum. Assalamu itu artinya adalah keselamatan. Alaikum atasmu, untukmu. Masya Allah, kita berdoanya Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Apalagi kalau kemudian kita tambah Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untukmu, kasih sayang Allah untukmu, wabarakatuhu, dan juga barokah Allah untukmu. Lengkap doanya. Makanya kalau ketemu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kalau ada dua orang muslim bertemu, maka kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara dua muslim itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Apalagi kalau salam dibarengi dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu bagian atau bentuk dari sedekah. Ini saja, ini contoh yang sangat sederhana. 3 hal saja ini. Suka sedekah, ketemu orang senyum, mengucapkan salam. Ini hanya bagian kecil dari ajaran Islam. Ini kalau kita praktekkan, Masya Allah, akan memberikan efek yang sangat luar biasa di tengah kehidupan masyarakat. Kalau kita ketemu orang, Assalamualaikum Pak. Meskipun nanti di sana ada tata caranya. Ada tata caranya nanti. Tata cara dalam memberikan salam. Liyusallima shaghiru 'alal kabir. Kalau ada orang ketemu, ada yang besar, ada yang kecil, maka yang mengucapkan salam pertama kali adalah yang kecil. Waraqibu 'alal qa'id, atau wal marru 'alal qa'id. Kalau ada orang ketemu, 2 orang ketemu, satunya naik kendaraan, satunya duduk, maka yang mengucapkan salam adalah yang naik kendaraan, nanti yang duduk menjawab. Wal qalilu 'alal katsir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini kalau dipraktekkan, Masya Allah. Kalau tidak percaya silahkan dipraktekkan, saudara-saudariku, bapak ibu, dimanapun Anda berada. Tapi nanti ya hati-hati prakteknya. Kalau ibu-ibu, kalau ketemu yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya, ya harus benar-benar dijaga ini. Nanti dipraktekkan, ketemu dengan yang bukan mahramnya, menebar senyuman, tebar pesona, nanti efeknya malah negatif. Kalau laki-laki ketemu laki-laki, wanita ketemu laki wanita, coba dipraktekkan. Dipraktekkan di tingkat keluarga, kemudian di tingkat RT, blok rumah, dipraktekkan. Nanti insya Allah kita akan menjadi pribadi yang menarik. Ketemu orang, Assalamualaikum, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, ketemu orang, Assalamualaikum. Minimalnya nanti orang yang kita berikan salam itu akan simpati dengan kita, Kebalikannya, tidak ada sesuatu yang diwanti-wanti oleh agama Islam kecuali karena sesuatu itu bisa mendatangkan hal yang negatif untuk kita jikalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu itu. Contohnya berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian semua mendekati zina. Mendekati pintu zina saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan zina. Kemudian ternyata sekarang bisa kita dapatkan, bisa kita dengar, bisa kita lihat efek negatif dari perzinahan. Mulai dari penyakit-penyakit yang mematikan, lahirnya anak yang tidak tahu bapaknya,
lahirnya anak yang tidak tahu ibunya. Kenapa tidak tahu ibunya? Karena dia lahir di rumah sakit kemudian ibunya pergi. Tidak tahu bapaknya karena dia hasil dari perzinahan. Ibunya, wanitanya hamil kemudian bapaknya pergi karena tidak ada ikatan pernikahan. Bahkan ada anak yang lahir tanpa bisa mengetahui siapa bapaknya, siapa ibunya, di rumah sakit, di bidan. Ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Semuanya negatif. Tidak ada yang positif. Tatanan rumah tangga menjadi rusak. Kita bisa melihat bahwa rumah tangga itu kalau salah satu dari pasangan sudah melirik ke kanan ke kiri, maka efeknya akan dirasakan langsung oleh keluarga tersebut. Ini baru zina. Belum lagi khamr, segala sesuatu yang bisa memabukkan kita, minuman atau makanan. Ini juga diwanti-wanti, jangan dekati, jangan dekati, jangan sampai ada yang minum khamr, minuman keras. Tapi kalau kemudian ada orang yang memaksakan diri, bahkan dia menjadi mudminul khamr, orang yang kecanduan dengan khamr, maka bahayanya ini, efek negatifnya ini akan langsung dia rasakan. Tubuhnya menjadi lemah karena organ-organ dalamnya rusak. Ekonomi keluarga morat-marit. Seorang ayah yang kecanduan minuman keras, dia tidak dihormati oleh anaknya, nggak punya harga diri lagi nih, wibawanya sudah jatuh, dan seterusnya. Gigi rusak, badannya kurus. Jadi istrinya sudah malas melihat dia, sudah tidak bisa menjadi suami yang bisa dihormati, dihargai dan diandalkan oleh keluarga. Makanya seperti perzinahan, khamr itu diwanti-wanti oleh Islam. Jangan dekati, jangan dikonsumsi, hati-hati itu, jangan sekali-kali. Yang negatif diperingatkan untuk tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena efeknya tidak baik untuk kita. Ini yang pertama. Kalau kita ingin berdoa dan kalau kita ingin doa kita bisa diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kita harus melihat lagi sejauh mana ketakwaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ikhlasu lillahi taala fid du'a. Hendaknya orang yang berdoa itu mengikhlaskan apa yang dia sampaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan hanya untuknya saja. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Sehingga dari sini hendaknya kita menjadikan semua apa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, itu lillah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak boleh ada sekutu dalam masalah-masalah yang disebutkan tadi. Tidak boleh kita memalingkan ibadah yang sebenarnya hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga sehari-hari rutinitas yang kita lakukan hendaknya harus kita pikirkan lagi. Yang saya lakukan ini sudah bernilai ibadah apa tidak? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa diniati ibadah, meskipun terkadang sesuatu itu memberikan manfaat, tetapi hasil yang kita dapatkan tidak maksimal. Contohnya,
sama-sama orang itu fitness, dia latihan fitness, ngangkat-ngangkat barbel. Yang satunya fitness biar badannya bagus. Nanti kalau saya badannya bagus kan kuat, mantep ini nanti badan saya. Satunya lagi fitness niat, ya Allah saya fitness. Nanti kalau saya fitness badannya bagus, kuat. Nanti kalau saya badannya bagus ya Allah, saya kuat ya Allah, jadinya nanti kan ibadah saya menjadi lancar, sholat lancar, karena saya badannya kuat. Nanti saya bisa berjihad, dakwahnya bisa kemana-mana karena badan saya kuat. Kalau suatu saat harus berjihad, maka saya siap berjihad karena badan saya kuat. Sama-sama ngangkat beban, ternyata bisa jadi pahala yang didapatkan dua orang itu berbeda, tergantung dari niat. Contoh yang lain, ada seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami keluar dari rumahnya, pergi ke kantor pagi hari. Sama, keluar, naik kendaraan, pergi ke kantor. Bisa jadi meskipun yang dilakukan sama, tapi pahala yang didapatkan keduanya berbeda. Kenapa? Satunya niatnya begini, saya akan pergi ke kantor mencari pekerjaan, saya akan pergi ke kantor bekerja, nanti dapat uang untuk keluarga saya. Saya bekerja biar dapat uang. Yang satu lagi, saya bekerja ya Allah karena saya sebagai suami, saya bertanggung jawab kepada keluarga saya, dan saya tahu bahwa nafkah yang paling bermanfaat adalah nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya. Maka saya bersemangat untuk bekerja, karena bekerja ini merupakan bagian dari perintahmu ya Allah. Sama-sama bekerja, nanti nilainya bisa berbeda. Maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadikan doa ini sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita berdoa, hendaknya kita mengawali dengan menyebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Allah itu kan memiliki nama-nama yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Kalau kita ingin berdoa, maka awali dengan yang seperti itu. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian semua kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang baik tersebut. Misalkan kita berdoa dengan menyebutkan ya Ar-Razzaq, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan rizki, yang maha memberikan rizki, urzuq lana, berikanlah rizki untuk kita ya Allah. Ya Rahman, ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat Ar-Rahman, maha pengasih. Irhamna, berikanlah kasihmu itu untuk kami semuanya. Ya Al-Mannan, yang bisa memberikan sesuatu, berikanlah sesuatu itu untuk kami. Kita awali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik itu, tergantung kebutuhan kita. Ya Al-Qawi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling, yang maha kuat, berikanlah kekuatan itu untukmu, untukku. Begitu. Sebelum doa kita memuji, menyebutkan nama-nama baik, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dilanjutkan dengan as-sana'u alaih, dilanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya adalah ketika kita mau berdoa, minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu, segala puji itu lillahi, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyebutkan nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat ya Allah yang baik, kemudian kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baru kita berdoa, meminta apa yang kita inginkan, meminta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang baik, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan kemudian ditambahi dengan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, mengucapkan salawat. Dalam hadis yang sahih
Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap doa yang engkau sampaikan itu terhalang sampai engkau mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat khatib-khatib yang berkhutbah, makanya mereka kalau ngajak kita berdoa itu diawali dengan seperti ini, menyebutkan nama-nama Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersolawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam yang merupakan bagian dari adab-adab berdoa, etika dalam berdoa adalah istiqbalul kiblah. Diusahakan berdoa itu dengan menghadap arah kiblat. Inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Lamma kana yaumu Badrin nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun." Umar menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa pada saat perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin wahum alfun, di mana jumlah mereka itu sekitar 1000. Wa ashabuhu salasumi'atin wa tis'ata asyara rajulan. Sedangkan jumlah sahabat Rasulullah itu hanya 319 orang. Jumlah lawannya, musuhnya itu ada 1000 orang, kaum muslimin hanya 319. Fastaqbala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian setelah menghadap kiblat, beliau menjulurkan tangannya seperti ini. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Dan kemudian beliau berteriak. Tidak berteriak ya, mengangkat suaranya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjizli ma wa'attani, ya Allah, laksanakanlah apa yang engkau telah memberikan janji kepadaku tentang hal tersebut. Ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma ati ma wa'attani, ya Allah, berikanlah diriku ini apa yang telah engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil islami la tu'bad fil ard. Ya Allah, jikalau engkau membinasakan, tidak memberikan kemenangan kepada kelompok kaum muslimin, maka setelah ini engkau tidak akan disembah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblati hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Maka itu beliau lakukan terus-menerus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua tangan menghadap kiblat. Bahkan Umar mengatakan sampai kemudian selendang beliau jatuh. Ini pada saat perang Badar. Ketika jumlahnya tidak imbang, 1:3 lebih. Satunya kaum muslimin, 3-nya kaum musyrikin. Kita lihat di dalil ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berdoa, beliau menghadap arah kiblat. Sehingga Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi istihbabu istiqbalil qiblati fid du'a wa raf'ul yadaini fihi. Dalam hadis tersebut ada petunjuk dianjurkannya untuk menghadap arah kiblat dalam berdoa dan juga mengangkat kedua tangan. Jadi berusaha ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kita usahakan kita meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ketujuh, yang juga penjelasan dari apa yang tadi sudah kita bacakan, raf'ul yadain. Berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan.
ini juga telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau memerintahkan secara khusus kepada kita, memberikan isyarat kepada kita pentingnya mengangkat tangan ketika berdoa. Benar-benar seolah-olah kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita melakukan gerakan seperti ini, menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian semua itu Maha Pemalu dan Maha Pemberi. Yastahyi min abdihi, Allah itu malu dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Allah itu malu kalau kita sudah mengangkat tangan kita, kedua tangan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun kepada kita, menolak tangan ini dalam keadaan hampa. Allah itu malu. Makanya diangkat tangannya ketika berdoa. Bentuknya seperti apa? Nah, kalau mengangkat doa seperti ini. Yang bagian ini dalam kalau bahasa Arab istilahnya adalah batinul kaf, bagian dalam telapak. Seperti ini. Ini yang dohirul kaf, itu yang di belakang seperti ini. Berdoa. Kemudian apakah begini? Apakah begini atau begini? Nah, ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, wa ammat tafriju wal muba'adatu bainahuma fala a'lam lahu aslan la fi sunnati wala fi kalamil ulama. Adapun mengangkat kedua tangan dengan dijauhkan antara kedua tangan itu, maka ini adalah pendapat yang tidak pernah aku ketahui dalam sunnah atau dari perkataan para ulama. Sehingga bagaimana caranya? Dengan seperti ini. Benar-benar kita seperti orang yang minta. Kalau kita berjalan kemudian ada orang yang minta, kan mintanya seperti ini. Seperti ini, sehingga dia kelihatan sekali di mata kita, di pandangan kita sebagai orang yang sangat mengibah, dan benar-benar kelihatan sebagai orang yang sangat mengharapkan pemberian dari kita. Nah, kita ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Seperti ini. Kemudian meminta, ya Allah, berikanlah rizki untuk hambamu yang lemah ini, hambamu yang miskin ini. Ya Allah, ya alimu, ya Allah yang maha memiliki ilmu, berikanlah ilmu untuk hambamu yang tidak berilmu ini. Seolah-olah kita benar-benar mengharap, seperti meminta. Ini harus diresapi ini. Kita memang benar-benar sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita resapi sambil benar-benar mengangkat kedua tangan kita. Diangkat, ya Allah, berilah kesehatan. Ya Allah, bimbinglah saya ke jalan yang lurus. Ya Allah, ajarilah saya ajaran-ajaranmu. Ya Allah, terus minta. Benar-benar seperti ini. Sehingga nanti kita kelihatan sebagai orang, benar-benar orang yang sedang meminta sesuatu, dan kita benar-benar menjadi orang yang mengharapkan agar sesuatu itu benar-benar datang untuk kita. Mengangkat kedua tangan seperti ini ditempelkan. Yang ke-8, al-yakinu billahi ta'ala bil ijabah. Kalau berdoa itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang engkau minta itu, apa yang kalian minta itu. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan main-main. Dia
mengangkat tangannya males, tidak yakin. Harus yakin. Ya Allah, kedua orang tua saya sakit. Ya Allah, sekarang anak saya sakit. Ya Allah, sekarang aku sedang sakit. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk orang tua saya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk anak saya. Ya Allah. Ya Allah, ini anak sudah mau bayar SPP, tidak ada uang. Berikanlah rezeki ya Allah untuk bisa bayar SPP. Ya Allah, ini kontrakan sudah mau habis, belum bisa bayar kontrakan. Berikanlah rezeki ya Allah biar bisa bayar kontrakan. Benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diresapi, yakin bahwa itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, al-iksaru minal mas'alah. Perbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka tidak mengapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita memperbanyak permintaan, permohonan kepada yang telah menciptakan kita. Minta, senantiasa minta, jangan putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Akan dikabulkan doa yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia itu tidak berdoa untuk sesuatu yang haram atau berdoa untuk memutuskan silaturahim. Malam yasta'jil, selama hamba itu tidak terburu-buru dalam berdoa. Jadi berdoa baru sekali dua kali, dia ketika tidak dikabulkan doa itu merasa putus asa. Tidak boleh seperti itu, minta terus. Karena yang kita minta ini adalah yang menciptakan kita. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal isti'jal, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Tergesa-gesa dalam berdoa itu. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaqulu, ketika seseorang mengatakan, qad da'autu, saya telah berdoa. Saya berdoa, wa qad da'autu, saya telah berdoa. Falam ara yastajibuli. Saya berdoa, tetapi saya melihat bahwa doa saya itu tidak dikabulkan, tidak dipenuhi. Fayastahsiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Kemudian dia putus asa dan kemudian tidak mau berdoa. Baru sekali, dua kali ketika apa yang dia minta itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia putus asa dan tidak mau berdoa. Tidak boleh seperti itu. Perbanyak doa. Karena doa ini adalah ekspresi dari bentuk keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kalau kita butuh sesuatu minta kepada yang telah menciptakan kita. Begitu. Ini sangat rasional sekali ini. Diciptakan oleh Allah, kalau kita perlu sesuatu, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang menciptakan kita. Makanya diperbanyak. Anak-anak yang mau ujian berdoa, ya Allah, berilah kesuksesan saya dalam ujian ini. Seseorang yang baru mendapatkan amanah di kantornya, ya Allah, mudahkanlah saya dalam melaksanakan amanah ini. Seorang guru mendoakan murid-muridnya, kok ini ada murid saya yang gak mau nurut, doakan, ya Allah, itu fulan murid saya, berkali-kali sudah saya ingatkan, kenapa dia gak mau nurut, ada apa ini? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 di antara adab-adab etika dalam berdoa adalah al-jazmu fih. Doa itu pasti, tidak ragu, tidak bimbang. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakulanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang kalian
mengucapkan ketika berdoa, maksudnya Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah diriku kalau engkau menghendakinya. Tidak boleh seperti itu. Allahumma irhamni in syi'ta, ya Allah berikanlah rahmatmu, rahmatilah diriku ini kalau engkau mau. Tidak boleh seperti itu. Kalau ingin minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah engkau tahu bahwa hambamu ini telah banyak melakukan kesalahan, telah banyak melakukan dosa. Ighfirli ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah, ampunilah. Begitu pasti. Ya Allah irhamni, ya Allah irhamni, irhamni, irhamni. Kasihanilah saya ya Allah, sayangilah saya ya Allah. Begitu pasti, dengan permintaan yang pasti, dengan permintaan yang pasti. Yang ke-11 at-tadarru wal khusyu'u war raghbatu war rahbah. Kalau berdoa itu at-tadarru, itu bahasa Jawanya munduk-munduk, benar-benar seolah-olah kita ini orang yang sedang minta. Sedang minta. Makanya kita lihat orang yang minta-minta itu benar-benar dia butuh. Itu kan dia, Masya Allah, gerakannya itu, bahkan dia tidak malu untuk menghinakan dirinya di depan kita. Ya Allah Pak, Mas, saya belum makan Pak, tolong Pak, kasih saya Pak uang Pak untuk makan Pak. Berdoa kepada Allah seperti itu, at-tadarru dalam bahasa Jawa ya ini, maaf, munduk-munduk, benar-benar merendahkan dirinya. Wal khusyuk, yang dipikirkan hanya permintaan itu. Tidak munduk-munduk tapi hatinya lalai, memikirkan yang lain. Tidak munduk-munduk, ya Allah. Kemudian ucapannya itu benar-benar diresapi. Ar-raghbah, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita. War-rahbah, takut kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Dan nanti suaranya tidak perlu keras-keras. Tidak perlu keras-keras. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin." Yaitu mereka-mereka orang-orang yang dulu senantiasa melaksanakan kebaikan dengan berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa optimis, berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa takut, ya Allah, siapa tahu saya ini salah, nanti saya akan mendapatkan siksa-Mu, takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu fokus dengan sesuatu yang dilakukan. Kalau kita sedang berdoa, maka fokus dengan apa yang kita minta. Ya Allah, saya sudah 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun telah menikah ya Allah, tapi belum Engkau karuniai keturunan ya Allah. Minta dengan benar-benar merendahkan diri. Merendahkan diri, kita bersimpuh benar-benar. Ya Allah, saya sudah bekerja keras, tapi ini uangnya belum cukup untuk nafkah keluarga saya. Mohon tambahan rezeki ya Allah. Seperti itu, benar-benar minta, diresapi dengan khusyuk. Dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah." Dan berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam dirimu dengan engkau merendahkan diri dan dengan cara hening, pelan. Tidak perlu keras-keras, maka berdoa juga pelan. Karena yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan mendengar apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, sehingga tidak perlu keras-keras, tidak perlu berteriak, tidak perlu berteriak. Cukup kita dengar sendiri. Berikutnya yang termasuk etika dalam berdoa adalah ad-du'a'u salasan. Berdoa itu sebaiknya setiap apa yang kita ucapkan diulangi 3 kali.
Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kana idza da'a salasan. Rasulullah kalau berdoa itu berdoa 3 kali. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, begitu. Ya Allah ampunilah diriku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, begitu. Diulangi 3 kali, 3 kali. Diulangi 3 kali, 3 kali. Nah, sebaiknya kalau berdoa ya menggunakan bahasa Arab. Dan nanti kita tanyakan artinya, sehingga kita tidak menjadi orang yang lalai dalam berdoa. Maksudnya kita lalai karena kita tidak mengetahui apa yang kita baca. Ini kalau berdoa ya mestinya tahu. Kan tidak mungkin kita bisa meresapi, khusyuk, fokus dengan doa yang kita sampaikan kalau kita tidak tahu dengan apa yang kita baca. Makanya terkadang kita itu sholat pikirannya kemana-mana. Ibu-ibu yang mau bikin kue, saat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, lupa itu kuenya. Tapi ketika sudah masuk ke sholatnya jadi ingat, kue ini telurnya 3, tepungnya setengah kilo, gulanya 1/4, gak boleh lebih. Nah, nanti cara ngadunya seperti ini. Jadi ingat ketika sholat, apalagi kalau sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan apa yang kita baca. Tidak tahu apa yang kita baca. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, bangun dari ruku atau bangun dari sujud, kita tidak tahu doa yang kita baca itu artinya apa. Makanya kita nggak mungkin bisa khusyuk. Makanya apa yang kita baca ini harus kita fahami maknanya, sehingga kita dengan seperti itu bisa meresapi apa yang kita sampaikan. Berikutnya, kalau ingin doanya diterima Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah itobatu al-ma'kal wal malbas wal mashrab. Diperhatikan, hendaknya masing-masing kita selalu memperhatikan makanan yang dikonsumsi, minuman yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan. Bahkan nanti ini bisa melebar, rumah yang ditinggali, kendaraan yang dinaiki. Dilihat itu halal apa tidak halal, dilihat. Dalam sebuah hadis pernah terjadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan safar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Orang yang bersafar kan doanya banyak diterimanya. Mengangkat tangannya. Sudah safar mengangkat tangan, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi masalah adalah dia selama ini mengkonsumsi sesuatu yang haram. Minumannya haram, makanannya haram. Maka yang seperti itu tidak bisa diterima. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, ya ayyuhan nas, inna wa tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa inna wa amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para kaum mukminin dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramallah kalian dengan amalan soleh. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang kalian semua lakukan. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang telah aku berikan kepada kalian. Summa dzakara ar-rajul yutilu safar as'asa akbar yamudu yadayhi ila samai, ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghuddiya bil harami fa anna yustajaba lahu.
Kemudian Rasulullah SAW setelah mengingatkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, beliau menceritakan seperti tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang laki-laki melakukan perjalanan panjang, rambutnya cerai-berai, berdebu, mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Allah berikanlah kepadaku, ya Allah berikanlah kepadaku. Tetapi mat'amuhu haram, selama ini makanannya itu haram, masyrabuhu haram, yang dia minum itu haram, wa malbasuhu haram, yang dia kenakan juga haram, wa ghuddiya bil haram, dan dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa yang dia sampaikan? Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Makanan yang kita konsumsi, apalagi kalau menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, bapak, bekerja, jangan sampai pernah memberikan makanan yang tidak halal untuk anaknya, yang tidak halal untuk keluarganya. Jangan, cari yang halal. Asal kita mau bekerja keras, berusaha maksimal, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan untuk kita. Kata kuncinya adalah bekerja, berusaha. Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Berikan rezeki kepada keluarga kita dengan rezeki yang halal. Jangan berikan rezeki yang kotor. Jangan berikan rezeki yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu kita memperhatikan. Saya sekarang pakai peci. Diperhatikan, ini peci ini dari mana? Halal apa tidak? Kalau sekarang ada yang pakai kacamata, coba sekarang diingat-ingat lagi, kacamata yang saya gunakan ini haram apa tidak ya? Saya sekarang pakai baju saya ini asalnya dari yang halal apa yang haram ya? Saya pakai jam tangan, diingat-ingat lagi coba masing-masing kita ini, jam tangan saya yang saya pakai ini, coba sekarang masing-masing mengingat, halal apa haram ya? Celana saya, nanti kendaraan saya, bisa kendaraan roda 4, bisa kendaraan roda 2, minuman yang akan saya minum, ini halal apa tidak? Masing-masing harus mengingat. Masing-masing harus mengingat. Karena ternyata halal atau tidaknya sesuatu yang melekat pada diri kita ini berpengaruh dengan diterima atau tidaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita doa di waktu yang tepat, tempat yang mulia, caranya sudah benar, kok masih juga belum dikabulkan? Ternyata makanan yang kita makan selama ini tidak bersih. Padahal Allah itu thayyibun, maha bagus, layak balu illa thayyiban, tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Kehendaknya masing-masing kita mengingat-ingat kembali. Saya ulangi lagi, khususnya apa yang kita berikan kepada keluarga. Kata keluarga, kalau mohon maaf ini nekat-nekatnya ini, tapi ini kalau bisa ditinggalkan, cari yang benar-benar bersih. Tapi kalau ternyata ada kan di antara kita itu yang hasil kerjaannya itu ada yang subhat, ada yang tidak subhat. Minimalnya yang bersih itu kita berikan kepada keluarga. Yang masih subhat-subhat itu jangan diberikan untuk makanan anak, untuk istri, jangan. Meskipun sebenarnya yang subhat ini ya anjurannya untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita masih berusaha keras belum bisa ya sisihkan, ini harus dipisah hartanya ini. Jangan berikan sesuatu yang tidak halal untuk keluarga kita. Berikutnya di antara etika dalam berdoa, dan ini yang terakhir adalah ikhfa'ud du'a wa adamul jahri bihi. Doanya tidak perlu dengan suara yang keras, cukup pelan-pelan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri
dan dengan suara yang pelan. Jangan mengangkat suara. Jangan mengangkat suara. Dalam surat Maryam juga dijelaskan sebuah cerita, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan panggilan dengan suara yang lembut, suara yang pelan. Maka ini beberapa etika dalam berdoa yang harus kita perhatikan. Berikutnya yang harus kita ketahui juga ada ternyata di sana beberapa hal yang bisa menyebabkan doa kita ini terhalang, tidak diterima. Salah satunya, ini saya jelaskan dengan cepat karena keterbatasan waktu, an yakuna du'a'u dha'ifan fi nafsihi. Materi yang kita sampaikan dalam doa itu lemah, tidak berbobot, bahkan terkadang muatannya tidak tepat, salah. Contohnya berdoa agar dikekalkan di dunia. Orang kok berdoa agar dia kekal di dunia, ya nggak akan bisa. Ya Allah, kekalkanlah saya hidup di dunia ini, ya Allah, sampai berpuluh-puluh ribu tahun, ya tidak akan bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu akan meninggal. Kok ada orang yang berdoa agar dia dikekalkan hidup di dunia, tidak akan bisa. Atau doa-doa yang berisi sesuatu yang negatif. Berdoa agar ada temannya yang celaka, berdoa agar temannya itu rizkinya tidak lancar, berdoa agar usaha temannya itu bangkrut. Ini doa-doa yang muatannya tidak bagus. Maka ini terkadang bisa menjadikan doa itu tidak diterima, bahkan bisa menghalangi diterimanya doa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Doa yang disampaikan seorang hamba itu insya Allah akan senantiasa diterima oleh Allah, malam yat'u bi ismin, selama dia itu tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa, au qati'atu rahim, atau berdoa dengan sesuatu yang mengandung efek bisa memutuskan silaturahim. Maka ya konsekuensinya kita tidak boleh berdoa dengan seperti itu. Doa untuk orang agar mendapatkan hal yang buruk, jangan. Yang kedua, an yakuna da'i dha'ifan fi nafsihi li dha'fi qalbihi fi iqbalihi 'ala Allah. Kalau tadi isi doanya, yang kedua sekarang yang berdoa itu orangnya lemah. Lemah bukan berarti dia sedang sakit, tidak, tetapi hatinya ini lemah. Ketergantungannya kepada Allah ini lemah, tidak kuat. Imannya tidak kuat, ibadahnya tidak bagus. Nah, maka ini doanya bisa tidak diterima. Karena dia ketika berdoa tidak yakin. Sehingga kemudian apa yang dia sampaikan itu tidak diresapi. Sehingga dia tidak akan bisa khusyuk dalam melaksanakan doa yang dia sampaikan. Yang ketiga, an yakunal mani'u min husulil ijabah al-wuqu'u fi syai'in min maharimillah. Orang itu berdoa pada saat itu dirinya sedang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifatnya umum. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia naiki, apa yang dia tinggali, kok ini berasal dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada potensi doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, aklul malil haram, yang ini tadi sudah saya sampaikan. Dia berdoa tetapi selama ini yang dia konsumsi adalah sesuatu yang haram. Ini ternyata juga bisa menyebabkan doa yang kita sampaikan ini tidak diterima. Maka sekali lagi, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, hendaknya kita memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Diperhatikan. Maka penting bagi kita untuk melihat. Baju nggak apa-apa, nggak usah bagus-bagus. Yang penting bisa digunakan. Baju kan fungsinya untuk menutup aurat. Tidak perlu harus baju 2 juta, 10 juta, baju kok 10 juta. Baju koko 10 juta. Itu untuk apa? Cukup 75.000, 50.000 baju. Yang penting aurat kita nggak kelihatan,
dilihat orang, tidak menurunkan derajat kita. Cukup peci, cukup peci yang 20.000, 25.000, 30.000. Jam tangan ya, jam tangan itu kan fungsinya untuk melihat waktu. Kalau jam tangan kita ini merek terkenal, harganya sampai ratusan juta, miliaran, maka kita pusing jaga jam tangan kita ini. Kemana-mana malah dipegangi jam tangannya. Ini nanti kalau diambil orang, tidur sebentar diambil orang, hilang ratusan juta atau miliaran, malah bingung. Kalau murah-murah, tidurnya kan enak. Mau diambil murah, hanya 150.000. Tenang pikirannya. Tenang pikirannya. Terkadang kita itu bingung, sibuk, karena kita membingungkan diri. HP ya gitu yang mahal, yang harganya di atas 10 juta, padahal HP-nya dikantongi. Jadi dia itu kemana-mana bingung, sibuk, ini 10 juta, ini kalau jatuh hilang ini 10 juta. HP kan fungsinya SMS, telepon. Kalau sekarang ada media sosial atau sosial media itu cukup, nggak perlu yang mahal-mahal. Semakin mahal kita miliki, semakin pusing kita dengan barang tersebut. Makanya lihat, halal nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa, yang penting halal, daripada banyak haram, bikin kepala pusing, bikin kepala pusing. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, salah satunya adalah tidak diperkenan kita itu untuk tergesa-gesa. Seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Saya sudah doa 5 kali ya, kok belum dikabulkan. Jangan 5 kali baru sedikit, terus berdoa, terus berdoa. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita putus asa. Terus berdoa, karena yang kita minta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Perbanyak doa. Kalau ada masalah berdoa. Kalau ada masalah berdoa. Maka jikalau ini bisa kita praktekkan, bisa kita laksanakan, mudah-mudahan dengan seperti itu, minimalnya kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya kita jawab pertanyaan dari SMS yang telah masuk. Ini sudah banyak sekali ini SMS-nya, dan saya minta maaf sebelumnya kalau nanti tidak bisa dijawab semuanya. Ustadz, ini yang pertama, Ustadz, doa itu kok banyak, Ustadz? Doa itu kan banyak, Ustadz. Bagaimana saya bisa berdoa dengan baik? Alhamdulillah sekarang ini bisa kita dapatkan buku-buku yang berisi dengan doa-doa. Nanti dipilih bukunya, karena doa-doa ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita beli buku yang berisi doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil yang sahih, sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukunya banyak sekali, Para ulama sudah menulis. Di Indonesia ini juga ada ustadz yang telah menulis buku tentang doa. Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas menulis tentang doa. Para ulama, Syekh Dr. Said Ibn Wahab Al-Qahtani juga menulis tentang doa. Banyak sekali. Nah, kalau kita memiliki smartphone, bisa kita ketik itu sekarang itu doa keluar rumah, doa ini kita ketik, nanti akan keluar. Kita tinggal membaca. Bisa juga nanti aplikasi, kalau punya HP yang Android itu ada aplikasi doa-doa harian. Itu nanti kita download, kita tinggal milih itu doa apa ini. Kita bawa HP, kalau mau lupa doanya, kalau kita tinggal pilih, kemudian kita baca doanya. Maka sekarang sarana sudah sangat banyak. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan sarana yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Ustadz, saya dari Riau mau tanya, Ustadz, kalau kita berdoa waktu sujud, apa dilafadzkan atau di dalam hati?
apa boleh dengan bahasa Indonesia? Kalau kita sedang sujud, sholat, maka diucapkan, dilafatkan sambil hati kita meresapi apa yang kita ucapkan. Ya kalau sholat, ya harus dengan bahasa Arab. Apa boleh Ustaz berdoa saat sujud dengan bahasa Indonesia? Sebaiknya dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, telah berusaha maksimal untuk berdoa dengan bahasa Arab, tidak bisa ya, dengan bahasa Indonesia. Dan sangat dianjurkan itu ketika kita sujud untuk memperbanyak doa ketika sedang sujud. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana biar doa kita cepat dikabulkan. Agar doa kita cepat dikabulkan, ya tadi etika, adab-adabnya kita perhatikan. Kemudian kita jangan terburu-buru. Kita ngajukan proposal ke pimpinan saja harus bertahap. Maka doa kita kepada Allah ya jangan terburu-buru. Yang penting berdoa. Berdoa ini kan salah satu usaha. Sehingga jangan terburu-buru. Yang paling penting adalah karena doa itu merupakan bagian dari ibadah, maka hanya dengan berdoa saja itu kita mendapatkan pahala. Hanya dengan berdoa saja, meskipun yang kita harapkan itu belum kita dapatkan, hanya dengan berdoa saja itu kita bisa mendapatkan pahala. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Pak Ustadz, saya hamba Allah dari Lampung mau tanya, apakah berdoa yang dipimpin oleh imam setelah sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang dicontohkan Rasulullah SAW? Sampai sekarang saya berusaha untuk mencari dalil-dalil yang menjelaskan tentang berdoa dengan imam setelah sholat berjamaah, tapi belum ada dalilnya, belum saya temukan dalilnya. Kalau kemudian kesimpulannya adalah tidak ada dalil, maka ya setelah selesai sholat ya doanya berarti sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau pernah melakukan itu dengan para sahabat, maka pasti ada dalil yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Kalau kemudian kesimpulannya adalah tidak ada dalil, maka bagaimana kita ini bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Ini nampaknya yang terakhir ya. Mohon maaf, ini banyak sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali, Ustadz. Kapan waktu dan tempat berdoa yang mustajab? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk waktu, maka waktu yang mustajab untuk berdoa itu banyak sekali. Nanti mungkin bisa disampaikan pada pertemuan mendatang. Salah satunya adalah waktu sahur, indah sahur. Waktu sahur sebelum sholat subuh itu, ini waktu mustajab untuk melakukan doa. Ma bainal adzani wal iqamah, waktu sebelum adzan dan iqamah. Makanya kita berusaha, yang laki-laki berusaha untuk datang ke masjid pada saat adzan. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Kalau ada sholat qobliyahnya, kita sholat qobliyah. Kemudian kita perbanyak doa, karena itu waktu yang mustajab. Kalau hari Jumat, maka di akhir-akhir hari Jumat. Ya berarti kalau kita ini sekitar jam 2, jam setengah 3 begitu, kita banyak berdoa. Jam-jam 3, jam-jam 4 kita berdoa di hari Jumat. Meskipun sebenarnya doa itu boleh kita lakukan kapan saja, tetapi ada waktu-waktu yang lebih utama. Banyak sekali sebenarnya. Yang bisa saya contohkan adalah itu tadi, sebelum subuh, waktu sahur, kemudian antara adzan dan iqamah, waktu akhir-akhir di hari Jumat, di akhir Jumat. Kalau dalam Islam itu pergantian hari kan mulai tenggelamnya matahari. Makanya kalau hari Jumat akhir itu berarti sebelum matahari tenggelam di hari Jumat itu kita banyak berdoa. Setelah asar, setelah waktu asar. Kemudian berdoa pada saat mau buka puasa, itu juga waktu yang utama untuk melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau berbuka puasa. Adapun tempat berdoa, maka masjid adalah tempat yang mulia untuk berdoa. Dan yang paling utama tentu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah.
itu tentu tempat yang paling utama, memiliki keutamaan. Di Raudhah antara mihrab Masjid Nabi dan makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tempat-tempat yang lain yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang sahih. Ini mungkin ya yang bisa disampaikan pada pertemuan siang yang berbahagia ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf bila tidak bisa dijawab satu persatu. Apabila ada kebenaran dari apa yang telah kami sampaikan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita semua, memudahkan kita semua untuk senantiasa benar-benar menjadi pribadi muslim, menjadikan kehidupan ini benar-benar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program